Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursimota Padilla dengan NIM 66612100026. Baik, di sini saya akan menjelaskan poster yang telah saya buat. Poin pertama ada konseptual masalah, di mana kumpulan beberapa manusia dalam sebuah daerah akan membentuk suatu kelompok yang bisa disebut atau dikenal dengan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya masyarakat tidak dapat hidup secara sendiri dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Untuk itu, masyarakat yang merupakan kumpulan manusia dalam beberapa kelompok memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya masyarakat multikultural atau keberagaman masyarakat ini, diharapkan mampu menjadikan suatu kekompakan antar kelompok masyarakat dan tentunya dapat menghindari perpecahan dalam suatu masyarakat. Masyarakat juga harus saling menghormati, saling menyesuaikan diri antar unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain. Keberagaman manusia yang ada pada sebuah daerah sebaiknya tidak dijadikan sebagai peluang untuk membedakan atau mengucilkan antar kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dan adanya perbedaan dalam kelompok masyarakat juga dapat menimbulkan perpecahan. Menurut Bickford, mengkategorikan konsep multikulturalisme dalam 3 perbedaan, yaitu pertama, subkultural, di mana individu atau kelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang yang berbeda. Kedua, ada perbedaan dalam perspektif, di mana individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap nilai budaya mapan di sekitarnya. Ketiga, ada perbedaan komunalitas, di individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup sesuai dengan identitas komunal mereka. Masyarakat multikultural juga memiliki karakteristik, yaitu mampu untuk mengenal masalah sebagai warga masyarakat global, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan. Adanya perbedaan kebudayaan karena adanya perbedaan adaptasi, lingkungan hidup yang memperhatikan adanya prinsip yang saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Meskipun dalam masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang berdasarkan identitas kultural, akan sulit mencapai keterpaduan sosial. Dilihat dari pengaruh kebudayaan asing seperti masuknya etnis Cina, Arab, dan maupun India, dan turun-menurun membuat masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan yang berbeda dan juga cara pandang yang berbeda. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa semboyan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bangsa dan satu bahasa, dan Bhinneka Tunggal Ika masih jauh dari kenyataan sejarah. Baik, selanjutnya ada masyarakat. Dalam masyarakat, masing-masing wilayah terdapat anggota di tiap-tiap serta meyakini suatu kultural yang diciptakan oleh kelompok dalam wilayah itu sendiri, dengan tujuan sebagai pedoman nilai, aturan atau norma, bahkan julukan bagi seorang yang terhimpun dalam golongan tersebut, merupakan definisi dari masyarakat. Selanjutnya ada kultural, di mana definisi yang sederhana terkait dengan identitas kultural merupakan paparan idiosinkrasi atau dengan makna lain yakni karakteristik suatu kebudayaan yang dimiliki oleh sekawan orang di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan perkataan Ting Tomai 1999, identitas kultural merupakan sebuah perasaan dari individu untuk ikut serta atau dapat dikatakan berhubungan dengan sebuah kultur atau kebudayaan tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam klasifikasi tersebut lantas melaksanakan pengenalan kultural atau kebudayaan dengan cara tiap-tiap orang meninjau diri mereka sebagai citra dari sebuah budaya partikular atau bagian. Selanjutnya ada multikultural, dapat didefinisikan sebagai pluralitas atau keberagaman budaya yang terdapat di sebuah kelompok masyarakat, serta diharapkan dengan adanya pluralitas ini tercipta sebuah solidaritas dalam kelompok masyarakat dan mencegah perpecahan dan pertikaian baik antar individu maupun kelompok dalam wilayah tersebut, berprinsip kepada nilai, norma atau aturan dan karakteristik
dari suatu bangsa agar terciptanya aktivitas masyarakat yang tetap selaras, terteram, serta damai. Di sini ada contoh kasus masyarakat multikultural. Yang pertama adalah masyarakat di Provinsi Bali sangat toleransi terhadap perbedaan kultur serta pluralitas yang berbeda dengan kebudayaan yang mereka anut. Kedua, ada warga negara yang berasal atau lahir dari suku Jawa, Bali maupun Madura yang terdapat pada satu tujuan yang sama. Mereka sama sekali tidak memandang latar belakang etnis atau suku yang dimiliki. Ketiga, ada seorang wanita muslim yang tidak diperkenankan memakai jilbab saat bekerja di sebuah kantor swasta karena dinilai akan mengurangi citra penampilan. Seperti apa yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua unsur hukum ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan agar hukum tetap berfungsi sebagai kontrol dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.